Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pembahasan soal-soal untuk materi momen inersia, momen gaya, dan hubungan antara keduanya. Baiklah siswa sekalian, video ini saya buat dalam upaya agar siswa-siswa yang belajar online itu bisa memahami, karena tanpa dijelaskan kadang-kadang sebagian siswa itu sulit untuk memahami materi-materi fisika. Baiklah, kita lanjutkan untuk langsung ke materinya. Ini soal yang pertama ya, soal tentang momen gaya. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada batang yang ditarik dengan 4 buah gaya ya, 4 buah gaya. Kemudian jarak antar titik itu adalah 10 cm ya. Ini AB, ini 10 cm, 10 cm, 10 cm, ini juga 10 cm, ini 10 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah besar momen gaya yang bekerja pada batang terhadap poros titik A. Jadi titik A ini sebagai poros ya, maka gaya F2 itu akan menyebabkan berotasi begini ya. Ini searah jarum jam ya, atau clockwise ya. Kemudian ini berlawanan arah jarum jam. Ini muternya begini batangnya. Ini counter clockwise. Kemudian ini juga akan menyebabkan batang itu memutar berlawanan arah jarum jam, counter clockwise. Nah, ini counter clockwise karena di sini ya, di sini katakanlah ini dipaku gitu ya, ada batang dipaku di sini, ditarik ke bawah, dia mutarnya begini searah jarum jam. Ini tarik nyerong itu akan menyebabkan rotasinya berlawanan arah jarum jam, dan ini juga demikian. Maka dari itu kita bisa nuliskan jumlah momen gaya terhadap titik A adalah R1 kali F1 ya. Ini kalau pakai ininya sinusnya 90 ya, di sini tidak usah saya tulis. Kemudian ini tulis semuanya dulu ya, R2 F2, karena ini sudutnya 90 ya, tidak ada sinnya ya. Terus ini misalkan yang berlawanan arah itu nanti dulu dimasukkan ya, ini masih nulis bentuk umumnya dulu, tulis bentuknya umum dulu. Nah, ini R1 nya sama dengan 0 karena di poros ya, jadi nanti ini 0, langsung saja 0. Terus misalkan yang ini negatif ya, maka ini positif ya. Misalkan ini yang berlawanan arah jarum jam saya buat positif, yang searah jarum jam dibuat negatif. Sebenarnya tidak harus begitu ya, yang ini di plus, ini min juga min, ini boleh. Tetapi sebagian besar itu menyatakannya seperti ini. Karena apa? Karena ngitung sudut itu arahnya kan seperti ini, di busur derajat itu kan seperti ini, seperti itu ya. Kemudian di sini saya masukkan min, jaraknya adalah 10 cm. 10 cm itu berarti 0,1 meter. Kemudian F nya adalah 50 Newton gitu ya. Terus ini tambahnya jaraknya ini poron dari sini 1 2 3 0,3 meter, dikalikan gayanya adalah 30 Newton, dikalikan sin 30 derajat gitu ya. Terus ditambah lagi R4 nya adalah 1 2 3 4, berarti 40 cm atau 0,4 meter, dikalikan gayanya 40 Newton. Tidak ada sinusnya, sebenarnya ditulis nggak apa-apa karena sin 90 kan 1. Masukkan
0 min 5, ya kan, ditambah ini adalah 9 dikalikan setengah berarti 4,5, kemudian ditambah ini adalah 16. Nah, semuanya ini satuannya adalah Newton meter. Nah, ini dengan ini adalah min setengah, berarti di sini adalah 15,5. Nah, di sini adalah positif, berarti nanti ini adalah counterclockwise atau berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi akan menyebabkan nanti batang ini berotasinya begini. Ya. Jadi begitu, saya kira sudah cukup jelas ya. Berikutnya, nah ini soal tentang momen inersia, ya. Momen inersia untuk benda yang diskrit. Benda A bermasa 2 kg, ini 2 kg. Kemudian untuk benda B 3 kg. Kemudian dihubungkan dengan tali yang masanya bisa diabaikan, jaraknya adalah 5 meter. Ya, kalau masanya ini masa tali tidak diabaikan, nanti itu berarti continue ya. Jadi pakai dihitung ini momen inersianya batang ini ya. Kemudian jika diputar dengan sumbu rotasi seperti pada gambar, berarti pada titik A, maka momen inersianya adalah titik-titik. Momen inersianya itu adalah karena ada bendanya dua ya, berarti MA dikalikan RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat. Ini untuk benda yang diskrit ya, yang terpisah-pisah. Ini namanya benda diskrit ya. Kalau bendanya kontinu seperti misalnya tongkat, itu satu tongkat momen inersianya berapa? Itu berarti pakai kontinu di integral ya. Kita masukkan massa A nya 2 kg. Kemudian RA-nya jarak titik A terhadap poros itu kan pas di sumbu, berarti jaraknya ya 0. Dikuadratkan ya 0 ditambah massa B adalah 3 kg dikalikan dengan RB. RB-nya 5 meter. Jangan lupa dikuadratkan ya. Jadi ini 25 kali 3 75. Nah, 75 kg meter kuadrat. Nah, ini jawabannya adalah D. Saya kira gampang ya. Untuk berikutnya ini masih tentang momen inersia ya. Dua buah bola P dan Q dihubungkan dengan kawat yang masanya diabaikan ya. Ini memang diabaikan ya. Kalau tidak diabaikan nanti ngitungnya tambah rumit ya. Ini. Kemudian diputar dengan poros seperti pada gambar. Ini seperti soal yang tadi, hanya saja ini di tengah ya, walaupun tidak pas di tengah-tengah. Yang ditanyakan adalah momen inersianya berapa terhadap ini. Nah, kita ngitungnya momen inersia itu I ya sama dengan MP ya dikalikan RP kuadrat ditambah dengan MQ dikalikan RQ kuadrat. Jadi apabila benda itu terdistribusi jauh dari sumbu rotasi, maka momen inersianya makin besar. Nah, kita masukkan ininya untuk massa P-nya 200 gram ya. 200 gram itu berarti 0,2 kg. Kemudian RP-nya 10 cm. 10 cm itu 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan ditambah dengan massa Q-nya adalah 100 gram ya, berarti 0,1 kg dikalikan dengan jaraknya 15 cm. 15 cm itu 1,5 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Ya, ini saya tulis lagi dalam bentuk baku ya. Kilogram 2 kali 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 2 karena dikuadratkan ya, satuannya juga dikuadratkan begitu. Kemudian ditambah ini 10 pangkat min 1 dikalikan ini 1,5 dikuadratkan, berarti 2,25 ini kali 10 pangkat min
2, satuannya juga dikuadratkan. Nah, begitu ya. Ini 2 kali 10 pangkat ini min 3 kilogram meter kuadrat ya, ditambah dengan 2,25 kali 10 pangkat min 2 ya. Oh, ini terus ada yang ini kali 10 pangkat min 1 kelewatan ya. Jadi satuannya kilogram meter kuadrat. Berarti yang adalah 2 kali 10 pangkat min 3 begini ya, ditambah 2,25 kali 10 pangkat min 3. Nah, gitu ya. Ini berarti 2 tambah 2,25 berarti 4,25 kali 10 pangkat min 3, satuannya kilogram meter pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Saya kira tidak sulit ya. Berikutnya untuk soal yang masih tentang momen inersia ya. Sebuah batang yang panjang homogen itu 80 cm, saya gambarkan misalkan di sini. Nah, ini batangnya menceng ya, saya hapus lagi. Nah, misalnya batangnya begini. Malah kehapus. Nah, begini. Kemudian diputar di tengahnya. Kalau diputar di tengahnya itu di pusat massa misalnya ini. Ini momen inersianya I sama dengan 1/12. Nah, kemudian ini 80 cm, kemudian digeser. Ini kalau 80 cm berarti ini kan 40 cm sebelah kiri ya kan, dan 40 cm di sebelah kanan. Kemudian digeser 20 cm dari salah satu ujung, berarti begini kan, ini porosnya. Berarti di ini 20, di sini juga 20. Nah, yang dimasukkan dalam persamaan itu adalah jarak gesernya dari pusat massa ini ya. Jadi rumusnya nanti I sama dengan I pusat massa. Ini pakai dalil Steiner ya, atau teorema sumbu sejajar ya. Kalian MD kuadrat. Di pusat massanya 1/12 ml kuadrat. Begini. Ditambah M. D-nya berapa? 20 cm itu adalah 1/4. Ya, 1/4 dari 80 cm. Ya, atau 1/4 L. Ya kan? 1/4 L. Maka dari itu kita masukkan D-nya itu 1/4 L. Ya, nanti memasukkan rumusnya sekali. Nah, ini 1/4 L dikuadratkan. Berarti sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah ini 4 dikuadratkan, ini 1/16 ya, ml kuadrat. Nah, ini ml kuadrat ini dijumlahkan dulu ya. Disamakan penyebutnya, yang bisa pas itu adalah 48 ya. 48 berarti ini kali 4, ini kali 3. Ini ml kuadrat atau 7/48 ml kuadrat. Nah, sehingga I-nya tinggal memasukkan saja 7/48 kalikan massanya adalah 1,5 kilogram. 1,5 kilogram, kemudian dikalikan dengan L kuadrat. L-nya adalah 80 cm, 0,8 meter dikuadratkan. Ya, ini kan nanti kalau dihitung nilainya adalah 0,14 kilogram meter pangkat 2. Nah, begini. Ya. Nah, ini untuk soal yang masih tentang momen inersia. Kemudian ini hukum kekekalan momentum sudut ya, yang biasa dipakai oleh penari balet ya. Kalau ini kelihatannya gambarnya Pak Guru, bukan penari balet ya. Jadi
berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2. Ini posisi mula-mula seorang balerina. Ini saya tidak menemukan gambar ya, jadi samanya ini. Kalau balerina gambarnya kan pakaiannya kurang bagus ya, jadi saya pilih yang ini daripada tidak sopan ya, walaupun ini mungkin tidak cocok ya. Seorang balerina berotasi dengan kecepatan 10 rpm ketika tangannya terentang. Nah, katakanlah ini yang ini posisi di sini adalah 10 rpm. Ininya I-nya besar. Ini I1, ini I2. I-nya, ini momen inersinya karena ini terentang berarti lebih besar. Ya. Kemudian nanti yang ditanyakan ini ya. Ketika tangannya di begini karena momen inersinya kecil, maka ini menjadi besar. Jadi I1 dikalikan omega 1 sama dengan I2 dikalikan omega 2. Maksudnya apa ini kok saya tulis besar dan kecil ya? Ketika momen inersianya besar, kecepatan sudutnya kecil. Ketika momen inersianya kecil, maka kecepatan sudutnya besar. Ketika tangannya ditekuk ini, muternya nanti cepat sekali. Ya, kita masukkan I-nya yang diketahui ini apa ini? Ketika begini, momen inersianya menjadi 1/4 kali semula. Ini kita masukkan saja tetap I1. Ini adalah 10 rpm. Sama dengan I2-nya. I2-nya itu adalah 1/4 nilai semula. 1/4 I1 dikalikan omega 2. Ini dicoret-coret ya I1-nya. Berarti omega 2-nya itu adalah 4 kalinya. Berarti 40 rpm. Jadi menjadi lebih cepat, muternya itu lebih kenceng begitu ya. Jadi seperti itu. Berikutnya hubungan antara momen gaya, momen inersia dan percepatan ya. Ini sebuah katrol ya, berupa silinder pejal ya, memiliki massa sebesar 4 kg, menghubungkan dua buah benda bermassa M1. Ini M1 nya 2 kg dan M2 nya ini adalah 4 kg. Kemudian ini katrolnya ini adalah 4 kg juga. Kalau dulu waktu kelas 10 massa katrol diabaikan, massa tali diabaikan. Nah, ini massa katrol tidak diabaikan. Kemudian momen inersia katrol ini silinder pejal adalah setengah mr². Ini asalnya dari mana? Ini dari empiris ya. Yang ditanyakan adalah percepatannya, percepatan benda, kemudian besarnya gaya tegang tali. Nah, saya gambarkan di sini ada karena ini lebih besar, otomatis nanti percepatannya ini ke bawah sini. Ini ke bawah, yang ini ke atas. Sementara ini muternya begini. Ya. Jadi kita gambarkan ini adalah W2. Ini adalah T2. Ini T2. Ini T1, ini T1 juga, ini W1. Nah, begitu. Kemudian kita tuliskan persamaannya ya, tapi tempatnya ini kecil ya, jadi 244 ya. Ini 2 kilo, saya tulis lagi 2 kilo, ini 4 kilo, ini juga 4 kilo. Jadi saya gambarkan, ini adalah W2 gaya beratnya, ini gaya tegang talinya, gaya tegang tali yang kedua T2, ini juga T2, ini T1,
T1, ini T1 juga. Nah, ini W1. Nah, sekarang kita lihat pada benda 1. Kita tuliskan persamaan pada benda 1. Benda 1 itu gerakannya adalah gerakan translasi. Maka kita pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Ya, gayanya yang searah dengan arah percepatan karena ini 4 kilo. Jadi ini gerakannya ke atas ya. Ini percepatannya ke atas, ininya ke bawah. Nah, gitu ya. Berarti yang searah dengan arah percepatan dikasih positif, berarti T1 min W1 sama dengan M1 kali A. T1 min M1 kali G1, kali G, maaf, G nya sama dengan M1 kali A. Masukkan T1 min M1 nya tadi adalah 2 kilo. 2 kali G, G nya tadi pakai nilai berapa ya? Coba saya buka ke atas dulu. G nya 10 ya, langsung 10 ya. Berarti M1 2 kali 10 berarti gini, sama dengan 2A. Atau T1 nya sama dengan 2A plus 20. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian pada benda 2, pada benda 2 juga sama, sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti ini yang ke bawah dikasih nilai positif, W2 min T2 sama dengan M2 kali A ya. Berarti T2 nya sama dengan W2 min M2 kali A. Masukkan W2 nya karena ini 4 kali 10 40 ya, langsung saja 40 min 4A. Ini persamaan yang kedua ya. Kemudian pada katrol ya, pada katrol ini gerakannya adalah gerak rotasi ya. Kalau ini tadi translasi yang hanya bergeser begitu, bergeser ke atas atau ke bawah ya. Yang kedua ini juga translasi. Sementara untuk katrolnya rotasi ya. Ini kita pakai rumus sigma tau sama dengan I kali alfa ya. Taunya berarti ini adalah yang muter ke sini. Ini muter ke sini. Ini adalah momen gaya yang pertama, ini muter yang ke sini. Ya, berarti ini tau 2, ini tau 1 ya. Berarti tau 2 min tau 1 sama dengan I kali alfa, tadi setengah M R kuadrat ya, dikalikan alfa. Masukkan yang ini adalah T1 kalikan R min T2, kubalik ini, maaf. Ini adalah T2 dikalikan R min T1 kali R sama dengan setengah. Ini masanya masa katrol ya. Masa katrolnya saya ganti M besar aja lah supaya tidak salah. R kuadrat dikali alfa itu sama dengan A per R. Jadi ini coret-coret, R nya dicoret semua ya. Ya, jadinya T1 T2 min T1 sama dengan setengah masa katrolnya tadi 4 kilo, langsung saya masukkan 4A. Nah, yang ini kita masukkan juga T2 nya ini 40 min 4A dikurangi T1 2A plus 20 sama dengan ini, langsung dikalikan 2A. Nah, jadinya 40 min 4A min 2A min 20 sama dengan 2A. Ini
min 6A ya, min 6A pindah sana jadi 8A. 8A ini 40, ini 20. Nah, berarti percepatannya adalah 20/8 ya. Berapa? Sama saja 10 bagi 4 berarti 2,5. Nah, begitu, 2,5 meter per second. Lalu kemudian untuk T1 dengan T2 bagaimana? T1 dan T2 tinggal dimasukkan saja ya. Saya ganti misalkan dengan tinta warna biru supaya beda. Jadi kalau dimasukkan, nanti ini dimasukkan ke sini, jadinya 2 kali 2,5, 2 kali 2,5 berarti 5 ditambah 20 jadi sama dengan 25 Newton. Kalau yang ini berarti 40 min 4 kali 2,5. 4 kali 2,5 itu adalah 10 ya kan. Berarti ini sama dengan 30 Newton ya. Begitu udah ketemu. Memang T2 harus lebih besar ya. Kalau T2 nya lebih kecil dari T1 jelas salah mengerjakan ya. Jadi intinya ketika ada soal tentang katrol itu, cara mengerjakannya cari persamaannya untuk dua benda ya. Dua benda ini yang merupakan gerak translasi. Penyebab gerak translasi adalah gaya ya, pakai persamaan F sama dengan M kali A. Kemudian untuk katrol itu penyebab geraknya adalah momen gaya ya. Besarnya momen gaya itu sama dengan I kali alfa. Ini ada kesamaan ya. Kalau semakin besar masanya ya, gaya yang diperlukan itu besar. Demikian juga ini, momen inersinya besar, untuk bisa muter maka diperlukan momen gaya yang besar. Jadi ini gerak translasi, ini gerak rotasi. Jadi begitu cara mengerjakannya. Kita dapatkan ada 3 persamaan ya. 3 persamaan, nanti akan ketemu percepatannya. Percepatannya dimasukkan ke T1 dan T2 ya. Demikian siswa sekalian, semoga ini bisa dipahami ya. Nanti akan berlanjut ke materi berikutnya tidak bingung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.